Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Farizki. Saya berasal prodi dari Perbandingan Mazhab dan Hukum semester 4. Adapun saya membuat video ini itu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertama, Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara pengertiannya secara garis besar, begitupun menurut para ahli, merupakan kumpulan peraturan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara, kelengkapan negara, dan hak asasi. Dan ruang lingkup dari hukum tata negara ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, struktur pejabat negara. Yang ketiga, pembagian kekuasaan dan hubungannya atau trias politika, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan adapun sumber hukum tata negara terbagi menjadi 6. Di antaranya yang pertama, hukum internasional. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang tertulis. Yang ketiga, hukum adat atau hukum berdasarkan adat setempat. Yang keempat, jurisprudensi peradilan. Yang kelima, kebiasaan ketatanegaraan. Dan keenam terakhir adalah doktrin ilmu hukum, Ius Communis Opinio Doctorum. Nah, konsep merupakan sesuatu gambaran atau pemahaman yang terfokus pada satu hal. Sejarah Yunani diawali dengan munculnya mitos. Mitos adalah suatu kepercayaan yang kebenarannya diragukan atau tidak pasti. Menggantungkan kepercayaan tersebut kepada dewa dan para dewi. Lalu kemudian muncullah logos sebagai suatu jawaban ketika mitos tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, di sini adapun para filosof atau penggagas, ada 3 filosof yang terkenal di dalam ilmu pengetahuan antara murid dan gurunya adalah yang saling berhubungan. Yang pertama ada Socrates, yang kedua Plato, dan ketiga Aristoteles. Pembahasan mengenai tipe dan bentuk negara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama bentuk negara kesatuan, yang kedua bentuk negara bagian. Yang pertama kita bahas yaitu bentuk negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan terpusat. Yang pertama itu terpusat atau vertical management. Apa vertical management? Yaitu dengan menganut sistem kerajaan dan kekaisaran. Itu yang pertama. Kedua, sentral. Apa itu sentral? Sentral representatif, apa itu sentral representatif? Yaitu model negara Swedia. Yang ketiga, penyatuan model integrasi seperti Belanda. Yang keempat, mixed model, yaitu campuran model yang diadopsi dengan negara Prancis. Bentuk negara kesatuan ini memiliki beberapa karakter. Ada berapa karakteristik dari negara kesatuan ini? Itu terpecah menjadi 5 bagian. Yang pertama, satu konstitusi yang diakui negara tersebut. Yang kedua, sentralistik, yaitu pusat lebih dominan. Yang ketiga, satu keluarga negara. Yang keempat, satuan pemerintah daerah atau pemerintah lokal. Yang terakhir, yang kelima, itu dominasi pusat dengan dominan yang dibanding. Dan yang kedua, itu bentuk negara bagian. Bentuk negara bagian ini tidak didominasi oleh pemerintah pusat, memiliki sensitivisme yang tinggi dan juga heterogenitas yang sangat tinggi. Bentuk negara bagian ini memiliki karakter dengan satu negara, tetapi memiliki negara-negara bagian di dalamnya, seperti Amerika Serikat, dan tidak memiliki dominasi yang kuat. Berbeda dengan negara kesatuan yang seperti tadi, negara-negara ini bersifat desentralistik. Tambahan, di dalam negara kesatuan juga terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat, central government, dan pemerintah daerah, local government. Sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan satu kebulatan, dan bahwa
pemegang kekuasaan tertinggi di negara ialah pemerintah pusat. Di samping itu juga tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Nah, dan kedua, negara bagian merupakan suatu wilayah administrasi tingkat pertama dari suatu negara federal atau negara berserikat. Banyak negara yang memiliki konstitusi federal memiliki wilayah ini, yang kadang disebut negara bagian atau state, estado, atau tanah atau lender, atau provinsi atau provinces, provinsia. Dalam kebanyakan hal wilayah, negara bagian ini adalah dibentuk oleh pemerintah federal atau pusat. Dan sistem pemerintahan terbagi menjadi 4, yaitu pertama autokrasi. Apa itu autokrasi? Autokrasi merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan politik dipegang oleh satu orang, atau bisa disebut juga penguasa tunggal. Contoh negara yang menganut atau pernah menganut autokrasi yaitu Republik Romawi atau Amerika Latin. Yang kedua adalah oligarki. Apa itu oligarki? Oligarki merupakan bentuk suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh segelintir orang. Menurut Aristoteles, kekuasaannya dipegang oleh kelompok tertentu. Adapun yang ketiga yaitu monarki, yaitu bentuk suatu pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh raja atau penguasa yang berlangsung selama hayat atau raja tersebut. Contoh negara yang menganut sistem monarki konstitusional yaitu Belanda dan Inggris. Adapun monarki absolut yaitu Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Ini yang keempat adalah republik. Apa itu republik? Republik yaitu bentuk suatu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Republik ini berarti dikembalikan ke publik. Adapun contoh negara yang menganut sistem republik yaitu negara kita sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Indonesia ada juga Malaysia dan yang lainnya. Ada bentuk negara menurut Aristoteles. Bagaimana bentuk negara menurut Aristoteles? Itu bentuk sempurna yang pertama itu monarki, kemudian bentuk kemerosotannya despoti atau tirani, atau kekuasaan digunakan semena-mena. Bentuk sempurna yang kedua yaitu aristokrasi, dengan sistem pemerintahan kekuasaan berada di tangan kaum bangsawan, kemudian dibentuk kemerosotannya menjadi oligarki dan plutokrasi. Dan bentuk sempurna yang ketiga adalah politeia, dengan sistem pemerintahan kota yang sifatnya secara langsung, bentuk kemerosotannya demokrasi yang kembali ke publik. Dan ada pun siklus teori atau rotasi pemerintahan yang berputar dimulai dari monarki, kekuasaan yang dipegang oleh satu output, tirani diperintah satu orang dan bersikap sewenang-wenang. Kemudian berputar ke aristokrasi dengan kekuasaan dipegang beberapa orang, begitu juga dengan oligarki. Setelah oligarki berotasi ke demokrasi yang pemerintahannya dijalankan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, kemudian berputar kembali ke okhlokrasi, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Adapun sistem pemerintahan menurut Mahfud MD, yang pertama adalah presidensial, yaitu sistem pemerintahan dengan kedudukan eksekutif di luar pengawasan parlementer. Pernah menganut sistem ini pada tahun 1945 hingga 1949. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang mungkin hanya terbagi 4 menurut yang saya pahami.
Dan yang kedua, parlementer. Parlementer yaitu sistem pemerintahan yang sistem parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Menganut sistem pemerintahan parlementer semu pada tahun 1949 hingga 1950. Kemudian dilanjut pada tahun 1950 hingga 1959 dengan parlementer pemerintahan. Dengan parlementer demokrasi liberal. Yang outputnya diantaranya yang pertama ada kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu sendiri. Dan yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi yang tidak percaya. Dan keempat, kedudukan eksekutif lebih rendah dan bergantung pada parlemen. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. Negara kesatuan tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik artinya NKRI. Diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. Artinya, bentuk pemerintahan Indonesia pada saat ini yaitu republik sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1. Dan sistem pemerintahannya yaitu presidensial, yang dimana presiden atau lembaga eksekutif diangkat melalui pemilu atau pemilihan umum, yang tentu dipilihnya oleh rakyat atau badan perwakilan rakyat. Masa menjabat satu periode yaitu 5 tahun. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki hak paling tertinggi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dan terdapat 2 lembaga lain yaitu legislatif dan yudikatif yang perannya mengawasi atau serta merumuskan undang-undang negara yang nantinya dijalankan oleh presiden. Berdasarkan sumber yang saya baca, ada beberapa hal yang berkaitan dengan autokrasi modern dan demokrasi modern. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, adapun perbedaan negara autokrasi modern dan negara demokrasi modern. Pandangan terhadap hakikat negara autokrasi modern itu suatu organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Negara demokrasi modern adalah suatu kumpulan atau kesatuan dari para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesejahteraan negara. Pengertian auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi, negara autokrasi dalam artian negara dengan pemerintahan negara yang hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja, mungkin sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Negara demikian yang ada ialah negara autokrasi yang mempunyai satu partai atau partai tunggal. Sedangkan demokrasi modern adalah bentuk demokrasi pemerintahan di mana sebuah konstitusi menjamin hak dasar individu dan juga hak berpolitik, keadilan dan kebebasan memilih dan juga hukum independen. 2. Pandangan terhadap tujuan negara. Negara autokrasi modern menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Sedangkan negara demokrasi modern itu untuk mengusahakan menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya. 3. Negara yang pernah menjalankan sistem autokrasi modern yaitu fasisme Italia dan Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet.
Dan negara yang menjalankan sistem demokrasi modern yaitu bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ada pun 4 ciri-ciri autokrasi modern dan demokrasi modern. Yang pertama, negara autokrasi modern itu terbagi 4. Yang pertama yaitu partai tunggal, yang kedua menghimpun kekuasaan sebesar-besar mungkin, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri, dan keempat wakil rakyat dalam penentuannya masih oleh penguasa. Yang kelima, ada 5. Yang kelima itu eksekutif dominan. Adapun demokrasi modern itu terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama itu multipartai, yang kedua penyelenggara kekuasaan oleh rakyat, yang ketiga kesatuan individu yang mengusahakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyat, yang keempat penentuan wakil secara penuh oleh rakyat, yang kelima adalah undang-undang yang dominan. Pembagian kekuasaan dibagi menjadi 2, yaitu pembagian kekuasaan horizontal dan vertikal. Yang pertama, pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, eskaminatif atau inspektif, dan kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah rakyat daerah, DPRD, provinsi atau kabupaten atau kota. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Maurice Doverger membagi menjadi 3 bagian. Secara langsung seperti pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan dan kontrol dan yurisdiksional. Yang kedua, menambah atau memperkuat kekuasaan yang diperintah. Yang ketiga adalah pengendalian kelalimaan atau ketidakadilan pihak penguasa dan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Adapun trias politika dimulai dari yang pertama yaitu Prancis abad ke-16. Lembaga-lembaga negara yang berfungsi diplomatie atau tugasnya adalah menghubung antar negara, dulu penghubung antar raja. Fungsi defense yaitu tugas yang dijalankan adalah masalah keamanan dan pertahanan negara. Fungsi finance yaitu bertugas menyediakan keuangan negara. Adapun fungsi justice tugasnya adalah menjaga ketertiban perselisihan antar keluarga negaraan dan urusan dalam negara. Sedangkan fungsi politie yaitu bertugas mengurus kepentingan negara yang belum menjadi wewenang keempat fungsi negara lainnya. Yang kedua itu John Locke pada tahun 1632 hingga 1704 membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu legislatif yang bertugas membuat peraturan, dan kedua eksekutif yang tugasnya melaksanakan peraturan dan mengadili, termasuk tugas negeri, juga urusan perang dan damai. Dan yang ketiga terakhir yaitu kemudian lebih disederhanakan lagi pada masa Montesquieu, yaitu legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif berfungsi mengawasi agar semua peraturan bisa ditaati. Dan tujuan Montesquieu ialah memperkenalkan trias politik.